Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, ini adalah majelis pertama kita daripada membahas kitab Syarah Al-Hudhudi. Kitab Syarah Al-Hudhudi ini adalah syarah daripada kitab Aqidah As-Sanusi. Nah, memulai pembahasan ini, pengarang kitab kita memulai dari muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syahida biwujudihi jami'ul kainati. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi bil ayatil wadihati wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum fil karamati ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Alladzi yang syahida biwujudihi jami'ul kainati. Syahida yang telah menyaksikan biwujudihi dengan wujudnya Allah Ta'ala. Segala puji bagi Allah yang telah menyaksikan dengan adanya Allah Ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wujud. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Siapa yang telah menyaksikan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Syahida biwujudihi jami'ul kainati, oleh semua kainat, oleh semua yang ada. Semua yang ada ini menyaksikan bahwasanya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina, dan salawat dan begitu juga salam ala sayyidina, atas penghulu kita Muhammadin, yaitu Muhammad, penghulu kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Al-mab'uthi, yang Nabi Muhammad itu diutus bil ayatil wadihati, dengan ayat-ayat yang jelas, dengan bukti-bukti yang jelas, dengan mukjizat-mukjizat yang jelas. Ayat di sini bisa saja kita maknakan dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang itu menjelaskan hukum-hukum Allah. Bisa juga makna ayat di sini adalah mukjizat-mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara umum. Karena ayat Al-Quran, karena Al-Quran itu sendiri adalah bahagian dari mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutus Nabi kita Muhammad dengan membawa ayat-ayat, dengan membawa bukti-bukti yang jelas tentang wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini akan kita bahas lebih lanjut dalam pembahasan-pembahasan berikutnya. Wa ala alihi, dan begitu juga salawat dan salam atas alihi, atas keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sahbihi, dan sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tabi'ina, dan begitu juga tabi'in, orang-orang yang mengikut pada lahum, bagi mereka fil karomati, padanya kemuliaan-kemuliaan. Artinya bagi keluarga Nabi, bagi sahabat-sahabat Nabi, dan bagi para pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagi mereka itu apa? Fil karomati, padanya karomah, padanya kemuliaan. Ila yaumiddin, sampai kepada hari kiamat. Cukuplah kemuliaan terbesar itu bahwasanya kita mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karomah terbesar itu, kemuliaan terbesar itu, bahwasanya kita dijadikan sebagai seorang muslim yang meyakini, yang mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan seluruh alam semesta, Tuhan yang Maha Esa. Shod. Nah, shod di sini dalam kitab kita ada kode shod. Nanti juga ada kode shin. Kode shod dalam kitab ini menunjukkan bahwa itu adalah qaul musannif. Jadi shod adalah singkatan daripada musannif. Sedangkan shin nanti adalah singkatan daripada kata syarih. Jadi ketika dikatakan shod musannif, ini menunjukkan bahwasanya kata setelah kode huruf shod itu adalah diambil daripada kitab Matan Aqidah Sanusi. Jadi Aqidah Sanusi dikodekan dengan shod karena dia adalah musannifnya. Ya, Matan Aqidah Sanusi disusun oleh Imam As-Sanusi.
Jadi sod musonnim. Nah, sedangkan nanti kita akan menemukan kode shin itu makna syarih, dari si pensarah. Itu Syekh Al-Hudhudi. Nah, sod telah berkata oleh Al-Imam As-Sanusi, Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi tadi mukaddimah yang kita baca adalah mukaddimah Hudhudi. Nah, sekarang kita berpindah kepada mukaddimah As-Sanusi, karena kitab kita adalah kitab syarah. Ya, kitab Al-Hudhudi merupakan syarahan, merupakan penjelasan daripada kitab As-Sanusi. Nah, kita berpindah kepada perkataan daripada kitab As-Sanusi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dan salawat dan salam atas Rasul Allah, atas utusan Allah. Shin, nah di sini kita katakan tadi ya, shin ini menunjukkan perkataan pensarah kita, syarih. Ya, perkataan daripada syarih, daripada perkataan pensarah kita ini kitab Al-Hudhudi. Alhamdu huwa thana'u bil lisani bil jamili minal awsafi awil af'ali kal ilmi wal judi bil minani. Alhamdu, apa itu alhamdu? Jadi ketika kita Matan Sanusi mengatakan alhamdulillah. Alhamdu itu apa? Nih, ini penjelasannya. Alhamdu huwa tsana'u. Alhamdu itu biasa kita maknakan huwa tsana'u, dia adalah pujian. Jadi bil lisan, dengan lidah, artinya adanya kata-kata yang diucapkan, dituturkan dengan menggunakan lidah, bil jamili. Yang pujian tadi, yang kata-kata lisan itu bil jamili, dengan keindahan. Minal awsofi, dari berupa sifat-sifat, awil af'ali, daripada perbuatan-perbuatan, kal ilmi, seperti perkataan dengan lidah, al ilmu, pengetahuan. Ini adalah kata-kata yang jamil, kata-kata yang bagus. Begitu juga wal judi, bil minani, wal judi, dan kedermawanan, bil minani, dengan nikmat-nikmat. Ketika dikatakan ilmu, ini adalah kata dengan lisan yang mengandung makna pujian bil jamil, dengan keindahan, karena kata ilmu adalah kata yang indah. Begitu juga kata dermawan, pemberi yang memberi dengan banyaknya nikmat, karena alminan adalah kata jamak. Ini adalah kata-kata dengan lisan yang digunakan untuk memuji, dan itu dengan kata-kata yang bagus, kata-kata yang indah. Karena kalau tidak indah, dia bukan pujian. Wahwa diddul dzammi. Ya, kata pujian itu sendiri adalah lawan daripada dzam, celaan. Yang dzam itu apa? Alladzi huwa nasa'u bil qabihi minal awsafi wal af'ali. Ya, kebalikan daripada alhamdu. Kalau alhamdu itu adalah athana bil lisan, ya, bil jamil, pujian dengan lisan, dengan keindahan. Nah, kebalikannya adalah lawan daripada alhamdu itu adalah adzam, lawan daripada pujian adalah celaan. Yang celaan itu adalah an-nasa'u bil qabih. Ya, kalau sana tadi pujian, kalau dzam itu an-nasa. Ya, celaan atau hinaan bil qabihi, dengan sesuatu yang jelek. Adanya kata-kata yang menghina, dan dengan qabih, dengan jelek, dengan sesuatu yang tidak bagus, minal awsam wal af'al, ya, baik itu berupa sifat-sifat ataupun perbuatan-perbuatan yang diucapkan yang mengandung makna celaan. Kal jahli, contohnya bodoh, ya, kata bodoh menunjukkan mana dzam, celaan. Kenapa? Dia adalah hinaan, ya, maknanya jelek. Yang namanya bodoh itu, jahal itu adalah kejelekan. Begitu juga wal bakhlu, wal bukhlu, ya, wal bukhlu, begitu juga bukhlu, pelit. Ini maknanya adalah makna yang jelek, yang qabih. Berbeda tadi dengan alhamdu. Kalau alhamdu itu contohnya al ilmu wal jud, ya, ilmu, dermawan, suka memberi. Contoh yang jelek nanti adalah al jahlu wal bukhlu, kebodohan. Begitu juga nanti al bukhlu, pelit, tidak mau ngasih orang. Nah, itu sekilas. Makna alhamdulillah, maka makna alhamdulillah, ats-tsana'u bil jamili wajibun lillahi wa yastahilu bi haqqihi ta'ala al-wasfu bin naqsi. Nah, ini dia. Jadi ketika alhamdu tadi adalah pujian dengan lisan, kata-katanya bagus, lalu apa makna alhamdulillah?
Nah, alhamdulillah itu apa? Ats-tsana'u bil jamil. Segala puji bagi Allah itu maknanya ats-tsana'u bil jamil, ya, pujian dengan kebagusan, wajibun lillah, itu wajib bagi Allah Ta'ala. Artinya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang bagus, dengan sesuatu yang baik-baik, itu adalah wajib hukumnya. Kenapa? Wa yastahilu fi haqqi ta'ala al-wasfu bin naqsi. Dan mustahil pada haknya Allah Ta'ala itu penyipatan dengan kekurangan. Artinya menyebut kebaikan, menyebut yang bagus-bagus kepada Allah Ta'ala itu adalah wajib. Karena memang mustahil ada kekurangan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang mustahil kurang, maka ketika mustahil kurang, maka mensifati kekurangan itu kepada Allah Ta'ala adalah sesuatu yang mustahil. Artinya mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu yang tidak benar. Ya? Karena mustahil bagi Allah itu memiliki kekurangan, maka tidak boleh dzam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya wajib bagi Allah itu alhamdulillah, memuji Allah Ta'ala, tapi haram hukumnya, karena kemustahilan itu haram hukumnya adalah dzam bagi Allah Ta'ala. Artinya mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ismun. Allah itu apa? Wallahu ismun lidzatil wajibil wujudi al-mustahiqqi li jami'il mahamidi. Allah itu apa? Allah itu ismun. Allah itu adalah satu nama. Lidzat, bagi zat. Ada zatnya, ada namanya. Zatnya Allah, namanya Allah. Yang zat itu apa? Al-wajibil wujud, ya. Al-wajibil wujudi, yang wajib ada. Sebab zat selain Allah Ta'ala itu tidak wajib ada, tidak wajib wujud. Tapi zat yang cuma wajib wujud itu hanya zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan zatnya makhluk jaiz wujud, boleh ada, boleh tidak ada. Namun zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wajib. Artinya mustahil tidak adanya Allah Ta'ala. Nanti akan kita perdalam ini dalam pembahasan sifat wujud. Al-mustahaqqi, yang berhak, li jami'il mahamidi, bagi semua pujian-pujian. Artinya zatnya Allah Ta'ala itu kalau ada pujian-pujian, yang paling berhak untuk dipuji, yang paling benar untuk dipuji adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika ada pujian kepada makhluk, maka orang yang dipuji sepatutnya dia mengucapkan alhamdulillah. Ketika dikatakan si fulan itu rajin, maka si fulan mesti menjawab alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Si fulan itu pintar, maka si fulan mesti mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Si fulan itu kaya, alhamdulillah. Si fulan itu baik, maka alhamdulillah. Begitu juga kita yang mendengar. Ketika kita mendengar seseorang memuji makhluk lainnya, kita yang mendengar pun sebaiknya semestinya mengucapkan alhamdulillah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah yang paling berhak di jami'il mahamid, bagi semua pujian-pujian. Ya, karena keindahan, kebagusan semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang mengkaruniakan kepintaran, kebagusan, kekayaan segala macam. Jadi ketika dipuji, maka pujilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh saja kita katakan si fulan pintar, alhamdulillah si fulan pintar, alhamdulillah si fulan rajin. Wassalatu minallahi ala nabiyhi ziyadatu takrimatin wa in'amin. Wassalatu minallah, dan salawat dari Allah Ta'ala itu ala nabiyhi, atas nabinya. Apa makna salawat Allah kepada nabi? Karena biasanya kalau kita bersalawat itu maknanya bisa dimaknakan makna doa, ya. Tapi apa makna salawat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabinya, khususnya kepada Nabi Muhammad SAW? Sebagaimana disebutkan dalam ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Apa makna salawat dari Allah atas nabi itu? Apa? Ziyadatu takrimatin. Itu adalah ziyadah takrimatin wa in'amin. Makna salawat Allah kepada nabi itu adalah tambahan takrimah, tambahan kemuliaan, wa in'amin, dan penambahan ini. Makanya ketika Allah bersalawat kepada nabinya, bersalawat kepada Nabi Muhammad, maknanya Allah menambahkan kemuliaan kepada Nabi Muhammad. Allah menambahkan nikmat-nikmat itu kepada Nabi Muhammad. Wassalamu
ziyadatu ta'minin lahu wa tayyibu tahiyyatin wa i'dhamin. Wassalamu, apa makna salam itu? Salam itu adalah ziyadatu ta'minin lahu, adalah menambah takmin, keamanan. Jadi Allah memberikan keamanan tambahan kepada Nabi Muhammad, itu maknanya salam Allah kepada Nabi. Wa tayyibu tahiyyatin, dan kebagusan penghormatan, wa idhamin, dan pengagungan. Jadi Allah memberikan keamanan, Allah lebih memperbaguskan penghormatannya, pengagungan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Itulah makna salam. Wa rasulullahi huna huwa sayyiduna Muhammadin, wa rasulullahi huna huwa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan apa makna Rasul Allah di sini? Apa makna utusan Allah di sini? Huwa sayyiduna Muhammadun. Dia adalah penghulu kita, Muhammadun, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita cukupkan terlebih dahulu sampai di sini mukaddimah daripada kitab kita ini. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan membahas shad i'lam annal hukmal aqliyah. Kita akan membahas hukum akal pada kesempatan yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.